pas teman-teman berada di sini di orang tua. Dan ini perdana di sekretariat yang tempo hari di sana di anniversary. Ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini 10.15. Kita akan menggunakan dulu satu pujian yang ini kita bertemu lagi dulu ya. Kami mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua yang ada di sini, agar kami boleh memahami firman yang akan kami baca. Terima kasih Bapak yang baik, kami memohonkan berkat-Mu atas kepada kami pada hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi sakit saya tidak masuk. Datang ke sekretariat. Lalu ketua itu selalu kontak sama saya. Di mana? Di rumah. Saya apa adanya. Ya memang sakit saya. Kali ini saya tidak datang ke sekretariat. Tapi sebelumnya sudah saya bereskan apa-apa. Tapi yang ini yang dulu menyiapkan ini segala sesuatu ini, karena saya setelah membuat flyer pengumuman itu kok WL-nya saya, tapi biasanya saya kan main gitar. Apa ada WL sama main gitar? Iya, tapi itu kan ternyata bukan soal. Jadi saya berdoa terus supaya kesehatan saya pulih. Ini meskipun belum 100% pulih, saya ini pakai ini bukan gaya-gayaan. Karena tenggorokan saya agak terganggu. Terus malam itu rapat RT itu sampai malam karena mengulas soal RW yang kinerjanya kurang bagus. Jadi sampai malam. Saya di RT itu jadi sekretaris RT. Kalau di sini jadi sekretarisnya Pak Ketua. Nah, lalu kemarin sore saya saya berdoa lagi, ini gimana ini? Lalu dibilai saya. Jadi saya berlangganan kalau teman-teman untuk lagu-lagu ini, itu saya berlangganan tulisannya Psalm Nut, PSALM Nut, Nut itu nada, Nut. Nah, itu ketika saya di situ lagu apa itu nanti muncul sama akordnya. Nah ini ada itu masih satu maksudnya. Nah kayak gini ini ada akordnya.
akornya juga bisa diubah, kuncinya apa, D, C, jadi puji Tuhan, Psalm ini sebuah situs yang cukup membantu untuk kita menemukan lagu ujian, simpanan atau segala macam. Terima kasih. Memang pertama ini ikut di persekutuan doa ini, saya hanya ingin sharing sedikit aja ya, soalnya pengalaman perjalanan hidup ini ternyata memang benar-benar hanya berkat Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari itu hanya karena campur tangan Tuhan dan bimbingan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan saya yakin dan percaya teman-teman di sini pun juga mengalami bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita memang tidak pernah bisa kita ingkari, semua hanya belas kasih Tuhan. Teman-teman, saya ingin bercerita ketika saya dulu pertama kali ke Jakarta. Latar belakang saya pendidikan sebetulnya ada farmasinya. Setelah sekian tahun bekerja di farmasi, saya belum wisuda lagi untuk S1 saya yang sastra. Itu sudah dipanggil oleh BI gitu ya, BI Malang waktu itu. Begitu di BI Malang, terus ternyata saya harus ikut pendidikan dan berangkat ke Jakarta. Ketika saya sudah di Jakarta, ternyata perjalanan karir saya menuntut saya bahwa saya harus bisa mendapatkan achievement, mendapatkan target-target yang tinggi, karena saya sebagai account officer waktu itu, sehingga saya harus bekerja keras untuk mencapai target-target itu, karena posisi itu sebagai asisten manajer mengharuskan saya untuk mendapatkan sejumlah dana, sejumlah nasabah dengan berbagai macam account. Misalnya kalau yang di perbankan atau mungkin teman-teman yang biasa hidup mempunyai rekening di bank mungkin pasti tahu ya, rekening tabungan, giro, deposito, reksadana, pinjaman, kartu kredit dan sebagainya itu harus kami dapatkan. Belum lagi pinjaman-pinjaman yang berbagai macam jenis pinjaman. Cuman saya waktu itu sebagai perantau, tapi suami saya kan memang udah lama di Jakarta. Saya itu ikut kegiatan di lingkungan saya, di lingkungan wilayah di Jakarta itu ada seperti itu ya, lingkungan wilayah dan seterusnya sampai ke paroki. Waktu kami ada doa di lingkungan yang cukup terkecil ya, itu ada ketika ada doa spontan ya, karena saya latar belakangnya dari gereja Kristen. Doa spontan itu hal yang sangat amat biasa ya. Tetapi di komunitas gereja Katolik yang biasa textbook yang ada buku pembimbingnya, buku penuntunnya, doa spontan itu jarang sekali yang bisa secara spontan dan dengan panjang gitu, itu jarang sekali. Ketika saya bisa berdoa spontan, orang-orang Katolik yang saya waktu itu masih baru pindah dari Malang ke Jakarta mikir saya orang pintar, padahal jauh dari pintar gitu ya. Ya puji Tuhan, karena waktu itu saya gak nyangka bahwa saya terus jadi sekretaris, jadi ketua lingkungan, bahkan di skupnya WKRI. Sampai terakhir itu saya bisa menjadi ketua cabang WKRI di kota Jakarta. Kan umatnya itu belasan ribu satu paroki ya. WKRI yang pun itu punya ranting-ranting banyak yang jumlahnya besar sekali. Untuk menjadi ketua WKRI itu kalau di sana ternyata harus bertarung dengan orang-orang yang pilihan-pilihan gitu ya. Ada waktu itu yang backup UI segala macam gitu ya. Jadi saya nggak menyangka ternyata komunitas di sana itu demikian antusiasnya ketika kalau kita mungkin kalau di sini itu seperti karismatik gitu ya. Karena saya bisa puji-pujian segala macam, dipikirnya pinter itu tadi gitu. Makanya puji Tuhan sekali bahwa ketika saya waktu itu aktif di Malang gitu ya, itu ternyata menjadi bekal saya di Jakarta. Yang menjadi surprise sama teman-teman luar biasa sekali ketika saya pelayanan di WKRI itu kami setiap hari Minggu jualan itu satu ranting kita kasih meja seperti ini, satu cabang mejanya lebih panjang dari sini, itu dengan makanannya sampai bertumpuk-tumpuk itu dikeroyok gitu loh ya, jadi laris sekali, sangat amat laris. Yang saya ingin sharingkan di sini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu itu saya pelayanan benar-benar hanya karena memang hobi ya, memang sudah biasa pelayanan itu sudah biasa di gereja Kristen.
itu ternyata membuahkan ikan yang luar biasa. Ketika sekian belas tahun saya di BI, 15 tahun lebih, saya ingin minta mutasi ke Malang, nggak bisa karena saya pertimbangkan untuk ibu saya yang udah mulai tua. Ya udah, saya ingin resign, gitu. Saya ingin mengundurkan diri. Ternyata itu nggak mudah, karena saya waktu itu nilainya itu very good gitu ya. Kalau boleh keluar tuh maksimal nilainya hanya G. Jadi ya udah, saya turunkan dulu menjadi G+. Tahun depan menjadi G. 2 tahun kemudian saya baru bisa keluar. Itu aja sharing saya, bahwa ketika kita melayani ternyata berkat Tuhan luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk melayani lebih sungguh dan lebih tulus dari hati. Terima kasih, berkat Tuhan. Terima kasih. Saya punya cerita waktu saya ke Bali kemarin. Itu kan waktu penyeberangan, saya sudah bilang sama kakak saya bahwa ini bulan Juli. Bulan Juli anginnya besar, terus ombaknya gede. Habis itu waktu itu jam 3 waktu penyeberangan, itu ombaknya besar banget. Sampai antara darat itu kelihatan, terus timbul tegal, airnya kelihatan hitam banget. Udah habis gitu waktu ini kakak saya udah ketir, terus saya buka jendela, buka gorden itu, saya video airnya, saya video. Ojo dibuka, tutup meneng. Enggak apa-apa, aku nanti. Habis gitu gini. Terus gini, ojo aku wedi. Masa aku wedi, Mbak. Tapi kalau kita takut, itu mati kabeh. Ono koncone. Enggak sendirian, ono koncone. Ini kalau kabeh ono koncone. Enggak usah takut, saya bilang gitu. Habis gitu, ya aku wedi. Habis gitu saya ingat ya, saya lihat itu airnya sudah tinggi banget. Sampai masuk ke kapal. Akhirnya masuk kapal. Habis itu terus saya bilang gini, saya ingat kalau ada waktu Tuhan Yesus berjalan di air itu saya gini, Tuhan Yesus, saya tangan saya gini sampai di jendela itu, Tuhan Yesus tenangkan airmu, Tuhan Yesus tenangkan ombakmu, Tuhan Yesus, terus gitu. Terus saya lihat sama orang ibu-ibu yang berhijab di belakang, saya lihat gini, Tuhan Yesus. Habis itu nggak tahu ini sesuatu kebetulan atau tapi Tuhan itu benar-benar nyata. Langsung landai pelan, langsung sama sekali nggak ada ombak. Sama sekali, puji Tuhan. Begitu kakak itu nangis. Ojo wedi. Aku nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, katanya nyebut Tuhan Yesus kok langsung ini gitu loh, langsung tenang gitu. Habis gitu iya Tuhan Yesus itu baik, saya bilang begitu. Habis gitu dia nangis, aku nggak apa-apa, soalnya aku cuma tadi doamu tadi loh, kok begitu ininya apa? Langsung dijawab gitu. Lagi, iya Mbak, saya itu apa sih doa yang nggak pernah saya gitu. Doa nggak pernah ya, malas saya ya. Tapi kenapa Tuhan itu menjawab gitu. Jadi gini, kan kakak saya dulu Katolik juga. Setelah dia menikah, dia ikut suaminya jadi Muslim. Nah itu dia itu tersentuh di situ. Dia sentuh hatinya, terus dia nuang terus sampai perjalanan nangis terus. Nggak tahu ketika apa hatiku loh kayaknya gimana gitu, dia bilang gitu, kesentuh banget. Itu besar banget ombaknya itu. Tapi ya itu tadi, ya puji Tuhan. Akhirnya saya bilang gitu, terus dia bilang kenapa takut? Aku dia gak suruh renang. Aku gak suruh renang, kok aku mati ini digigit Pak ya. Ya seperti itulah perjalanan saya ke Bali kemarin. Terima kasih.
itu alirannya adalah Kapitayan. Kapitayan, agama leluhur zaman dulu yang dikatakan yang disembah oleh mereka itu adalah Sang Hyang Taya, sehingga agamanya dikatakan Kapitayan. Nah di situ syarat sekali dengan mantra. Jadi apapun itu mantra yang berbunyi di situ. Jadi artinya kalau seandainya malam, karena saya sering tidur di sana, kemudian jendela rumah diketok, ada orang minta tolong, anaknya kecil nangis terus, mbak nyuruh tolong anaknya, boten saged tilem, ya nduk ringiyo. Apa yang dikerjakan nenek pada waktu itu hanya ambil bawang merah, telapak tangan dan kaki dikasih olesan bawang merah. Nore ini bumbu nanti susu dikasih mana? Orang nopo dari si bopo, orang barang-barang dari si biang setio di soko kaki ini rahayu selalu mengalah. Wah, apa saya itu? Karena berkali-kali saya ikut nenek saya seperti itu. Ya, menurut saya bahkan seumpama kalau sekarang, waduh, boleh kok menerangudan kok angel itu gampang pada waktu itu. Tidak ada susahnya orang mikirkan alam itu, tidak ada susah. Nah, karena hal yang seperti itu akhirnya lama saya masuk karena di sana itu. Saya masuk. Sebetulnya apa sih ini yang dicari seperti ini? Apakah sama dengan sesi di Jenar yang dikatakan manunggaling kawula Gusti dan lain sebagainya? Apakah itu? Itu terus saya masuk. Dan pada akhirnya saya kenal dengan orang Pekalongan. Dia ternyata juga sama pengikut Kapitayan. Dan saya pulang dari Pekalongan diberikan kain jarit yang lumayan bagus. Dan dia itu sebetulnya Chinese, tapi dia sering menggunakan baju lurik. Nah, suatu saat saya ini bermimpi melihat suatu hal yang kontur tanahnya itu agak naik begitu, di bawahnya ada jalan. Kemudian di situ ada 3 rumah yang baru dibangun dan kelihatannya baru kena angin, sehingga besi-besi hulunya itu pada keluar semua. Dan itu kalau kena angin ada suatu bunyi ting 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 ting. Saya tergerak untuk menengok ke atas sana. Kok bunyi seperti itu dan di sampingnya ada orang. Dan ini sepi, sopo itu. Saya mulai naik karena posisinya itu naik, saya naik, pelan-pelan saya naik. Dan saya melihat loh, ini sopo wong iki, kok jariku yang dipakai. Bajunya ini lurik, saat biasanya lurik itu kan dikancingin di sini. Itu terbuka satu begitu. Saya lebih dekat lagi, siapa ya ini ya? Saya lebih dekat lagi, begitu sudah dekat ternyata beliau ini ada ininya, auranya di sini. Langsung seperti tersentak itu, loh, ikilah Yesus. Dia berkata, ikutlah aku. Pada waktu mimpi saya itu waktu itu ya, tapi jangan sekarang ya Yesus. Saya mundur. Karena saya yakin kalau ikut sekarang mati saya gitu. Itu yang di mimpi saya. Ya saya ikut tapi kok saiki kok disini gitu. Itu menjadi bahan apa ya, pemikiran saya lama sekali. Apa artinya ini buat saya sendiri ya? Apa itu artinya ini apa ya? Mimpi itu kira-kira sekitar tahun 2019 2020. Nah, beberapa saat yang lalu akhirnya saya menemukan sendiri bahwa sebetulnya bagaimanapun juga beliau Tuhan itu tidak akan melepas kita begitu saja.
Artinya pada waktu ada komunitas, saya sendiri mempunyai komunitas komunitas kejawen, komunitas kawaru dan sebagainya. Pada saat kita ngobrol berdua, mereka menyinggung tentang agama Kapitayan. Di dalam agama Kapitayan itu adalah pada saat mereka sudah tobat, melakukan pertobatan, perjalanan mereka yang berikutnya itu sudah bersih, sudah tobat. Sedangkan dosa yang di sini sudah hapus secara otomatis. Dan di situ saya mulai mempunyai perasaan ingin menjelaskan pada dia bahwa tidak ada yang bisa menghapus dosa ini selain Tuhan sendiri. Karena dosa ini bisa ditebus hanya dengan darah Yesus. Selain itu tidak. Kalau kamu katakan gini, otomatis akan hilang. Cuma lebih tahu boleh ya kalau otomatis hilang kalau saya ini nggak berusaha lah. Soal ini soal hilang. Nah dari situ kemudian baru saya mengingat betul, oh maksudnya Yesus ketemu saya pada waktu itu, mungkin dia ngasih tahu, terus gak usah melok aku gitu jalan sini terus gak usah ngomong kok angel-angel kok katanya poso sebarang percaya aku lakukan 10 perintah budal dengan cuma begitu sebetulnya. Dan beliau memang tidak pernah meninggalkan itu. Jadi teman-teman yang beralih ke Hindu, ke Buddha dan sebagainya, ternyata setelah ketemu saya ngobrol, ya berdoamu ya Pak, gak iso hilang, tetap aku itu milik Yesus. Ya terus. Jadi saya rasa itu satu lagi saya berusaha untuk meluruskan bahwa teman-teman muslimnya sekarang ini, kalau teman-teman dari agama sebelah kita katakan Muslim itu sebetulnya bukan agama. Muslim itu adalah dari bahasa Arabik, artinya adalah berserah diri. Jadi kalau orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik berserah diri, namanya Muslim. Jadi Muslim hanya tetap Islam. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Selamat siang. Saya memperkenalkan dirinya karena memang baru pertama kali ini saya datang ikut ibadah doa Mene ya ini namanya. Saya bernama Diah Kristiana. Gereja saya ada di GKJ Tulang Bawang, jadi Jawi Wetan, sama dengan ibunya Budiah. Nah, ini saya memang kesini itu memang sudah lama. Memang saya itu melihat dari alumni kita di SMP 5 itu kok ternyata ada persekutuan doa katanya. Jadi saya memang sebetulnya dulu sudah kepingin datang, cuman ya baru saat ini saya bisa bergabung. Semoga nanti doa dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua untuk mendoakan supaya saya bisa melakukan dengan sukacita. Jadi untuk kesaksian saya kira kok masih belum muncul. Ya memang kesaksian itu banyak dari saya sepanjang hidup saya itu pasti saya mengalami sesuatu yang dimana Tuhan itu memang selalu melindungi saya, membimbing saya, sehingga dalam setiap perjalanan hidup saya memang jatuh bangun di dalam perjalanan hidup saya itu jatuh bangun, tetapi Tuhan tidak pernah menggeletakkan saya, pasti menopang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu Yunus, tadi sampai kenalan, sukacita kami menyambut. Monggo Mas
Silakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya bukan alumni tapi suami saya yang alumni. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, di mana doa atau harapan kita tuh nggak selalu langsung dijawab sama Tuhan. Ada yang mungkin langsung dijawab atau tunggu waktu lagi 1 tahun atau 1 hari, 1 jam atau mungkin bertahun-tahun lagi seperti itu. Saya kan sedikit bersaksi. Bulan Januari kemarin ibu saya meninggal. Saat itu waktu saya ingat hari Rabu waktu itu Pak Yunus suami saya itu habis wawancara di SMA Frateran. Kebetulan anak saya mendaftar di sana dan saya di SMP Frateran, saya ada di kantin di SMP Frateran. Setelah wawancara mampirlah ke SMP, ngobrol, duduk di luar ngobrol. Habis itu Pak Yunus bilang, "Wis aku tak ke sekretariat ya." Saya masuk ke kantin, saya lihat HP. Kok ada 2 kali panggilan kakak saya yang nomor 3. Saya 7 bersaudara, saya nomor 6. Kakak saya yang ketiga itu laki-laki pertama, telepon 2 kali atau 3 kali nggak keangkat. Terus saya bilang, "Ono-opo?" gitu. Terus itu dibalas, "Ibu kau ono." Saya langsung dek gitu. Saya lari karena saya tahu Pak Yunus masih perjalanan ke parkiran. Saya lari bilang, "Ibu nggak ada, ibu meninggal." Dia wis aku tak ke sekretariat dulu ya wis. Nah kebetulan siang itu ada rapat komite. Kalau di Frateran jalannya BP2, saya kan juga ikut di komite. Saya itu waktu lari itu ada beberapa teman itu dan datang orang tua itu. "Apa sih kok main-main?" gitu kan. "Aku kalau umur." Sudah selesai itu saya jemput anak saya waktu itu latihan di Bangsal. Terus saya telepon keponakan saya yang di Stikes. Terus gimana? "Ya saya pulang gitu." "Kamu beli bunga dulu," saya gitu kan. Beli bunga udah pulang selesai sampai rumah. Kakak saya yang laki-laki itu sudah berpesan. Saya memang beberapa bulan terakhir sering sakit. Saya sering wirawiri Probolinggo, dan di Probolinggo. Kakak saya yang laki-laki sudah pesan jauh-jauh hari. "Nanti kalau itu nggak ada, wis nggak usah bingung-bingung." Kakak saya yang luar pulau, kemudian beberapa kakak-kakak saya itu di luar pulau sudah dikasih tahu nggak usah bingung, mau pulang. Jadi kesempatan datang ya itu pergunakan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi itu yang saya ingat. Sampai rumah sudah siap semua. Hujan deras di Malang, hujan deras. Perjalanan kakak saya selalu hubungi saya, kakak ipar saya yang nomor 4. Kebetulan suaminya kakak saya nomor 4 di Manokwari, jadi istrinya dari Probolinggo itu hubungi saya. "Yo mbak, aku perjalanan pulang." Terus dia rencana mau dibawa ke gereja, habis itu nanti langsung ke pemakaman. Sudah perjalanan rasanya lama sekali, hujan deras lewat tol itu. Kakak saya itu jam 2:30, kakak saya yang nomor 3 itu telepon, "Ya apaan? Aduh, kayaknya 3:30 nyampe Probolinggo." Terus kakak saya bilang, "Ini ternyata nggak jadi dibawa ke gereja karena cuaca mendung." Maksudnya saya gitu. Dan itu akhirnya pelan-pelan tuh saya, walaupun saya nggak yakin apa maksudnya itu, saya mengingatkan betapa banyak pengorbanan yang dilakukan ibu saya. Karena waktu saya mulai hidup, jadi berapa hari sebelum saya lahir itu ada kejadian di rumah saya itu ada pembunuhan. Pembunuh saya dibunuh oleh masih saudaranya, kebetulan tetangga juga itu, tetangga orang belakang rumah. Jadi sampai akhirnya ya ibu saya waktu itu memang sudah hamil tua, jadi begitu kaget akhirnya lahirlah gitu, belum waktunya lahir lah istilahnya itu. Akhirnya mungkin saya gini, "Tuhan apa ini ya, betapa ibu saya itu juga saya sayangnya seperti itu." Jadi mungkin akan selalu mengingatkan saya bahwa ini loh, pengorbanan ibuku sudah seperti ini. Jadi ya akhirnya ya kita memang nggak tahu rencana Tuhan apa, tapi akhirnya saya sedikit nangkepnya seperti itu. Jadi ya itu mungkin sedikit jawaban, walaupun saya nggak yakin apa itu jawabannya, atau mungkin ada lagi
ada lagi jawaban yang saya akan dapatkan ya, entah kapan, setahun lagi atau besok atau minggu depan atau apa lagi. Jadi saya yakin bahwa apa yang Tuhan itu baik, apa yang Tuhan berikan itu baik buat kita dan selalu tepat datang pada waktunya gitu. Dan kita nggak tahu apa jawaban itu hari ini, besok, tahun depan, bulan depan, atau tahun berapa lagi, atau 5 tahun, 10 tahun lagi. Terima kasih, itu saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih dan sayang-Mu. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami boleh merenungkan tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas yang boleh kami imani menjadi juru selamat hidup kami. Tuhan, terima kasih biarlah sharing yang boleh kami dengarkan bersama, juga renungan yang kami sudah boleh dengarkan bersama, boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami, teristimewa ketika kami harus menjawab pada orang-orang yang sering menjelekkan, sering menyudutkan kami, bahwa kami mempunyai Allah tiga, kami mempunyai Tuhan tiga yang kami sembah. Kami yakin dan percaya Allah Tritunggal Maha Kudus akan menguatkan, meneguhkan kami, membawa kami dan membimbing kami ketika kami harus berkata-kata, supaya orang lain yang mendengarkannya boleh dikuatkan dan diteguhkan juga, dan kami pun boleh senantiasa boleh dikuatkan, diteguhkan dimanapun kami berada Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya yang hidup. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang sungguh Kau kasihi. Dengarkanlah doa kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang ini kami bersama alumni SMP 5 Malang telah bersekutu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga kami senantiasa bersama-sama untuk senantiasa dapat bersekutu bersama, dan kiranya untuk saudara kami yang belum sempat bergabung dengan Tuhan, bergabung satu-satu, sehingga bolehlah kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama. Kiranya Tuhan berkati ruangan tempat ini untuk tempat kami bersekutu. Tuhan berkati agar senantiasa apa yang kami lakukan, Tuhan sendiri telah membuka pintu berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima makanan yang sudah disiapkan oleh saudara-saudara. Tuhan telah memberkati tangan-tangan yang sedia, perlengkapan peralatan. Tuhan berkati sehingga membawa kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami masing-masing. Kiranya Tuhan Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita selesai dalam Tuhan. Siang hari ini kita bisa menyelesaikan persekutuan pribadi kita ya, di situ Tuhan berkat yang luar biasa. Pujian, kesaksian, kita sangat berkati. Sebenarnya tadi saya masih ingin bersaksi ya, tapi sudah tutup. Sehubungan dengan peran dari Roh Kudus itu sendiri ya. Bapak ya, saya tambah sedikit saja. Ya, biasa jadi sehubungan dengan peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan buat setiap kehidupan kita. Dia salah satu pribadi dari Allah, Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Allah
yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempunyai eksistensi sendiri-sendiri. Ya. Tapi mereka bekerja bersama-sama, baik dalam penciptaan, dalam penyelamatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia berjanjikan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong dalam kehidupan. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu, ya, ini sekarang kita tentang pengalaman Roh Kudus, ya, saya mendapatkan satu undangan untuk pelayanan di Johor, Malaysia. Sementara suami saya mendapatkan pelayanan di Kuala Lumpurnya. Bayangan saya antara Johor dan Kuala Lumpur itu seperti ya kayak ya dekat aja Brawijaya dengan Dinoyo gitu, atau Dinoyo dengan Beji gitu ya, dekat gitu saja ya. Karena itu baru pertama kali ya saya ke Malaysia. Kemudian saya bilang oke, kita udah siapkan semuanya, pada saat akan berangkat besok. Nah, suami saya tuh lihat, loh, pasporku mati, loh ya apa sih? Saya bilang kok, lah waktu beli tiket kemarin gimana? Nah gitu loh, kok kan ada toh kalau kita beli tiket untuk keluar negeri itu selalu kelihatan. Nggak bisa ini. Saya tidak tahu, tidak punya saudara, tidak punya kenalan di sini. Saya harus bagaimana dengan keadaan saya seperti ini? Uangnya saya bawa cuma 400 ringgit. Bagaimana saya bisa sampai di Johor? Terus di dalam hati saya, dia berbicara kepada hati saya. Dia bilang, keluar saja. Loh, nggak saya keluar, terus saya kemana? Gitu ya, keluar saja. Saya keluar, saudara. Oke, saya keluar. Saya disuruh keluar, saya keluar. Dari pintu itu, tengok di sebelah kanan. Ya, saya mau di sebelah kanan, di situ ada suami istri dengan 2 orang anaknya yang memakai jilbab. Ya, kemudian terus bicara, tanya Om, gitu. Bertanyalah kepada dia, untuk kamu ke jalan itu bagaimana? Enggak, saya nggak kenal gitu ya. Akhirnya saya jalan aja, saya keluar. Kira-kira saya sudah jalan 20 meter, saya tanya sama orang, nggak tahu, saya juga baru pertama di sini. Jalan lagi, saya kira-kira sudah sekitar 40 meter. Saya tanya lagi, oh maaf saya nggak tahu juga, saya dijemput. Kembali, yang terus bilang tuh kembali, tanya sama orang yang tadi di sebelah, ada di situ. Ya udahlah, saya nyerah, saya balik selesai. Saya tanya kepada kedua bapak ini, saya tanya, permisi saya mau ke Bukit Jalil, bagaimana ya caranya? Aduh, ini sudah malam, tidak mungkin ada. Ya. Sangka itu dari Indonesia, iya, saya juga dari Indonesia. Saya sedang menunggu adik saya dari Bandung. Nanti kalau adik saya sudah datang, saya antar ke Bukit Jalil. Kalau di sana masih ada bus untuk ke Johor, silakan ibu naik. Tapi kalau tidak ada, ibu tinggal di tempat saya. Ya, saya orang baik-baik, dia bilang gitu ya. Oh baik-baik, saya bilang itu baik, terima kasih banyak. Saya bilang seperti itu dan tidak lama datang Pak adik saya. Setengah 12 malam kami meninggalkan bandara itu menuju ke Bukit Jalil. Setengah 12. Sampai di sana masih ramai, masih ramai. Mari saya antar, ya. Dia antar, dibawakan koper saya, dia carikan tiket, dibelikan tiket, saudara sama orang ini, ya. Kemudian diantar ke bus, sampai di tempat duduk, saya dikasih kartu nama. Kalau nanti ada apa-apa di jalan, ibu silakan hubungi saya. Ini saya kerja di Shell. Ya, di Shell, ya, kerja di Shell. Rumah saya di antara 2 menara Monas gitu ya, tempat rumah saya ada di antara itu ruang ini. Dan ketika saya naik itu saudara ya, mobil yang membawa saya bukan mobil biasa, mobil BMW, ya, mobil BMW yang ngantar saya. Coba saya nggak diantar taksi, tapi saya diantar sampai ke terminal dan saya diberikan tiket oleh dia. Saya dinaikkan, ditunggu sampai bus saya berangkat jam 12 malam. Nah, sampai di Johor itu jam sekitar setengah 6 pagi. Ternyata perjalanannya cukup panjang, 5,5 jam. Dari Kuala Lumpur ke Johor. Baru di sana ditunggu ya, dijemput di terminal yang ada di Johor. Inilah satu pengalaman ya, kalau kita mempunyai
hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, dalam segala hal banyak sekali pengalaman ya, yang kami alami. Terdekat parkir itu saja loh saudara-saudara. Terus tolong deh, ini macet banget ya. Atau ini parkir kok banyak sekali, saya kadang-kadang tiba-tiba ada mobil yang keluar, kita bisa masuk. Itu kan hal yang sederhana. Untuk yang sederhana saja Roh Kudus bisa kerjakan buat kita. Apalagi untuk hal yang spektakuler. Itu sudah ranahnya Allah Roh Kudus. Ya, itulah pengalaman yang saya dapatkan ya dengan ini. Ya, jadi saya berikan ayatnya saja ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 itu berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, puji Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh mendorong kita semua untuk bagaimana kita Roh Kudus ada di dalam kita itu kita praktekkan sebagai satu pribadi yang bisa menolong. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdiri sekali lagi, kita akan tutup ibadah ini di dalam. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan dalam segala aktivitas kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menutup ibadah otomene ini dengan bersyukur kami kepada Tuhan. Surga dikasih Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam surga. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan penyertaan Allah Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Boleh kasih dulu satu. Oh iya, ya. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Oke, kita foto dulu. Nanti itu flashback. Fokas 5 bersama kita bisa. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Demi pertemuan, angkatan demi angkatan, alumni bersatu dalam Fokas 5. Semangat yang membara di hati kita semua, berkumpul di satu tempat. Tak hilang rasa hangat di hati kita semua, berkumpul di samanya. Kita bersama, takkan terlupa dalam satu keluarga. Fokas 5 selamanya. Fokas 5, bersama kita bisa.